warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru di SDN Ketum 2. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aulia Biba. Dan saya Wafik Emilia Zahra. Saya Bella Ibtidal Karima. Saya Revalina Dwi Putri Livianti. Untuk nama ibu siapa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Volina. Saya mengajar di kelas 4 di sekolah SDN Ketum 2. Untuk itu mengajar mata pelajaran apa? Di sini saya sebagai guru kelas, Mbak. Jadi semua mata pelajaran. Udah berapa lama mengajar? Sebelumnya saya mulai honorer itu mulai tahun 2023 sampai sekarang. Berarti 2 tahunan. Iya, 2 tahun, sekitar 2 tahun. Baik, ini saya mulai saja pertanyaannya. Terkait data peningkatan pembulian yang terjadi di dunia pendidikan, bagaimana tanggapan Ibu sebagai guru pendidik menanggapi kasus ini? Menanggapi kasus pembulian. Nah, sekarang kan marak terjadi ya di semua kalangan maupun itu kelas 1 sampai kelas 6 itu ada pembulian. Jadi misalnya terdapat kasus ya. Contohnya di salah satu kelas saya, kelas 4, ada salah satu anak yang dibully itu akibat dari penampilannya atau fisiknya juga. Mohon maaf ya sebelumnya, itu fisiknya seperti sedikit berisi, kemudian penampilannya itu kurang rapi, seperti bajunya sobek atau bajunya kotor, celananya tidak bagus, seperti itu. Jadi pembuliannya itu terhadap anak tersebut itu anak-anak satu kelas bukan menghina, seperti bilang bajunya itu tidak bagus atau bajunya itu kurang pantas. Jadi terdapat hinaan. Kadang anak itu menyendiri, Mbak. Menyendiri, tidak punya teman. Karena apa? Karena malu terhadap bajunya atau penampilannya, seperti itu. Kalau menurut Ibu, gimana cara agar pelaku itu nggak ngebully lagi? Mungkin salah satu solusinya ya, seperti melakukan pengarahan terhadap anak-anak, pengarahan terhadap yang membuli atau menghina. Jadi saya memberikan pengarahan bahwa kita ini keluarga. Dari awal masuk sampai keluar diusahakan secara bersama-sama, bergotong royong, melakukan kegiatan yang baik. Contohnya saya kalau temannya tidak punya, dibantunya itu dalam segi apa? Misalnya temannya pernah tidak sekolah karena malu. Jadi bantuan yang saya lakukan kepada anak tersebut, saya meminta anak-anak untuk menjemput. Sebelum menjemput, saya tanya dulu ke orang tuanya, Bu, kenapa anak ini tidak masuk? Nah, disebutkan alasannya. Oh, nggih Bu, baik, terima kasih. Jadi saya karena dihina sama temannya, kemudian karena dihina sama temannya, saya minta temannya itu untuk menjemput. Nah, setelah menjemput seperti melakukan pengarahan, minta maaf atau memberikan pengarahan yang lain. Dan solusi yang lain sering dilakukan seperti upacara, melakukan pembinaan terhadap kasus pembulian. Nah, karena itu sangat bahaya sekali, bisa efeknya itu fatal, seperti tidak mau masuk sekolah. Nah, jadi setiap Senin itu, setiap yang jadi pembina itu memberikan pengarahan bahwa pembulian itu sangat bahaya untuk pelaku maupun untuk korbannya. Jadi hal yang lain, setiap guru kelas juga berkolaborasi, Mbak. Kolaborasi, misalnya muridku punya kasus seperti ini, minta solusinya bagaimana. Jadi teman sejawat itu saling membantu. Kalau misal nih Bu, kan ada seorang pembuli terus kayak dilaporkan sama gurunya. Nah, pas gurunya tahu terus ditindaklanjuti. Nah, nanti si pembuli itu kalau misalnya balas dendam ke korban itu gimana? Pernah kemarin ada salah satu pembuli itu melapor dulu ke orang tua. Kemudian orang tua tidak terima, lapor ke salah satu guru kelas. Jadi solusi yang dilakukan, kita panggil semua di kantor. Kita selesaikan bersama bagaimana solusinya dan bagaimana caranya. Seperti itu, dipanggil ke kantor. Apakah dengan tanggapan Ibu ini si pelaku akan merasa jerah dan tidak melakukan tindakan bullying lain?
Mungkin kalau anak, apalagi anak SD ya Mbak ya, kadang misalnya hari ini jerah, kemudian hari bisa melakukan lagi. Tapi bagaimana cara kita setiap harinya? Jadi tidak bisa hanya satu kali pengarahan, tapi setiap hari bukan cuma hanya memberikan pengarahan, kita juga harus bisa memberikan contoh langsung kepada anak tersebut. Apakah dari solusi-solusi tadi sekarang kelas 4 ini sudah semuanya membaur gitu? Alhamdulillah sekarang sudah membaur, bisa saling kompak, maupun antar kelas sekarang sudah bisa berteman dengan baik. Itu, apakah sekarang kan marak pemberian handphone ya? Apakah ibu bisa menjamin untuk tidak terjadinya pembulian di sosial media begitu? Terima kasih. Nah baik, karena di sekolah itu cuma beberapa jam ya Mbak, dari jam 7, mentok itu anak pulang jam 12. Selebihnya kan anak-anak di rumah. Guru bisa mengontrol atau memberikan pengarahan, tapi yang lebih bisa mengontrol itu orang tuanya Mbak. Karena sepenuhnya kan di rumah. Jadi guru kan cuma hanya memberikan pengarahannya. Guru juga paling mungkin memberikan ke orang tua, pengarahan ke orang tua aja. Karena orang tuanya yang bisa mengontrol langsung di rumahnya. Apakah di SD ini boleh membawa handphone atau teknologi lainnya? Kalau tidak ada kepentingan tidak boleh. Kalau misalnya ada survei atau dari dinas baru diperbolehkan. Kalau selain itu tidak boleh. Berarti waktu sehari-hari tidak membawa handphone? Ya, tidak boleh Mbak. Baik, wawancara telah selesai. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan sedikit waktu buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.